Karena pengalaman pribadi saya, pada saat saya sebelum kena gangguan asam lambung, GERD dan juga anxiety, ketika saya menghadapi orang sakit, siapapun itu, saya lumayan sering mengentengkan, lumayan sering meremehkan. Oh alah gitu doang kok nggak sembuh-sembuh sih, oh alah gitu doang kamu kok nggak tahan sih, kalau saya pasti tahan, kalau saya pasti cepat sembuh, kalau saya tuh pasti masih bisa kuat bekerja, sakit gitu doang saya masih kuat jalan. Saya dulu seperti itu pada saat saya belum kena gangguan asam lambung. Mungkin sebagian pejuang gangguan asam lambung pernah mengalami yang namanya dituduh ataupun dianggap kita lebay, dianggap kita mengada-ngada, dianggap kita pencemas, kita penakut, kita tukang panik, dan semacamnya dengan itu. Saya akan bahas itu singkat saja, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga batas pengetahuan saya saja, bukan sesuatu yang paling benar. Gini, yang pertama adalah ketika kita dianggap lebay, ketika kita dianggap mengada-ngada, itu gini. Saya tidak membahas salah atau benar ya teman-teman. Gini, itu adalah wajar. Kita dianggap seperti itu wajar karena orang-orang yang menganggap seperti itu tidak pernah mengalami gangguan asam lambung. Dan kenapa kita di mata orang-orang bisa seaneh itu ya karena kita sedang mengalami gangguan asam lambung yang mengalami sensasi fisik. Yang sensasi fisik itu menimbulkan cemas ataupun ditunggangi oleh cemas, yang cemas sendiri itu nanti menimbulkan sensasi fisik dan itu akan muter yang nggak ada ujungnya. Jadi ketika kita mengalami seperti itu, di mata orang-orang itu kayak aneh, kayak kita orang aneh, kayak kita lebay, kayak kita mengada-ngada. Padahal enggak seperti itu, padahal kita enggak lebay, padahal kita enggak mengada-ngada, padahal kita mengalami sensasi fisik beneran. Cuman di mata orang-orang enggak kelihatan. Jadi orang-orang berkesimpulan ataupun beranggapan ataupun menuduh kita itu lebay, kita mengada-ngada. Dan orang-orang nggak salah karena memang orang-orang nggak pernah mengalami gangguan asam lambung seperti kita, ataupun orang yang mengalami gangguan asam lambung tapi tidak seperti kita yang asam lambungnya ditunggangi oleh anxiety. Asam lambung yang tidak ditunggangi oleh anxiety ya maka sensasi fisiknya tidak sehoror seperti yang kita alami. Jadi mereka-mereka juga bisa menganggap kita lebay, kita mengada-ngada karena memang berbeda. Kita ditunggangi oleh anxiety sedangkan orang-orang enggak atau bahkan sama sekali tidak pernah mengalami gangguan asam lambung. Dan kalau versi saya, sekali lagi ini versi saya, bukan versi yang paling benar, yaitu adalah kita memang harus berjuang sendiri, kita memang harus bertarung sendiri. Karena memang ini tubuh kita, dan yang paling bertanggung jawab atas kesembuhan diri kita yang paling pertama yaitu adalah diri kita. Jadi memang kita harus bertarung sendiri. Bukan berarti bertarung sendiri-sendirian 100%, enggak juga seperti itu. Kita enggak 100% berjuang sendirian, enggak. Kita tetap butuh bantuan, kita tetap minta bantuan ketika kita benar-benar butuh bantuan. Tapi kita harus meningkatkan, kita harus beneran berjuang sendiri, kita harus lebih meningkatkan lagi untuk bertarung sendiri. Tapi yang lumayan sulit itu ketika kita butuh bantuan ataupun kita butuh teman, karena kita sangat ketakutan karena kita ditunggangi anxiety itu. Kita ketakutan karena kita mengalami sensasi mungkin debar-debar, keliengan ataupun yang lainnya ataupun hampir pingsan, yang kita memang harus butuh teman. Karena ketika tidak ada teman, kita sangat lebih ketakutan, kita akan semakin gemeteran dan semakin gak nyaman. Dan ketika kita ada di kondisi itu, kita lumayan bingung, lumayan membingungkan. Di sisi lain kita butuh teman untuk menemani kita, di sisi lain orang-orang menganggap kita itu baik-baik saja, kita nongkrong diem gak ada masalah dan gak perlu butuh bantuan. Anggapan orang seperti itu, di mata orang-orang seperti itu, kita nggak butuh bantuan, kita nggak perlu dibantu karena memang disawang ataupun dilihatnya itu kita nggak ada masalah. Tapi di dalam diri kita yang mengalami kita sangat masalah, kita sangat butuh teman. Itu yang lumayan membingungkan juga. Tapi gini, ketika kita ada di posisi itu, kita bisa melatih diri kita agar supaya tanpa ada teman kita berani. Cuman memang butuh latihan, kita memang butuh melatihnya. Apakah mudah? Enggak, sama sekali enggak mudah. Tapi juga enggak sulit. Walaupun enggak mudah, tapi juga enggak sulit.
Kita mulai sekarang kita harus melatihnya untuk itu. Kita harus bertarung untuk melatihnya itu. Gini, kita para pejuang gangguan asam lambung yang ditunggangi anxiety itu kita dipaksa bergantung kepada orang lain. Kita sangat bergantung kepada orang lain. Dikit-dikit bergantung kepada orang lain. Kita dipaksa oleh anxiety dan kita paksa balik diri kita untuk berjuang, untuk bertarung sendiri tanpa orang lain. Ya walaupun nggak 100% tanpa orang lain, nggak. Cuman lebih kita paksa lagi, lebih kita minimalisir lagi agar supaya dikit-dikit nggak bergantung kepada orang lain. Sedikit kita minimalisir atau bahkan kalau mampu berjuang sendiri lebih keren lagi. Kita berjuang sendiri bukan dalam rangka sombong, sama sekali enggak, karena memang ini diri kita yang paling bertanggung jawab adalah diri kita. Kita boleh minta bantuan, nggak ada masalah, cuman itu kalau kita benar-benar butuh, bukan karena dipermainkan oleh anxiety itu. Kalau kita dipermainkan anxiety, ya itu beda cerita. Kalau kita dipermainkan anxiety, kita paksa diri kita lagi untuk bertarung sendiri. Kalau kepepet baru minta bantuan. Dan juga tugas kita yang lain adalah mengenali diri kita, apakah yang tinggi itu cemas kita ataupun gangguan asam lambung kita. Kalau yang cemasnya tinggi, ya kita harus belajar, bekerja keras, berjuang keras untuk terbebas dari cemas kita yang tinggi. Kita harus mempelajari beneran. Atau yang tinggi gangguan asam lambungnya, maka kita harus mempelajarinya beneran agar supaya kita bisa terbebas dari gangguan asam lambung itu. Atau kita di dua-duanya, gangguan asam lambung tinggi, anxiety juga tinggi, ya maka kita harus fokus kedua-duanya untuk mengatasi itu, untuk belajar itu beneran agar kita segera terbebas dari gangguan asam lambung dan juga anxiety itu. Dan juga gini, kalau versi saya adalah pada saat kita mengalami peristiwa seperti itu adalah pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita, bukan untuk kita, versi saya itu adalah pelajaran yang sangat luar biasa. Yaitu ketika kita dituduh lebay, mengada-ngada, itu menjadi pelajaran yang sangat luar biasa. Pada saat nanti kita menghadapi orang sakit, pada suatu saat nanti kita menghadapi orang sakit, entah siapapun orang itu, entah orang tua, saudara, adik, kakak, teman, keluarga, dan orang lain sekalipun, tentunya kita tidak berdoa untuk itu. Cuman suatu saat nanti jika kita mengalami seperti itu, kita harusnya bisa melompat ataupun kita bisa memandang dari sudut pandang orang si sakit itu, bukan memandang dari sudut pandang diri kita. Kalau kita memandang dari sudut pandang diri kita, yang ada kita bisa meremehkan, kita bisa mengentengkan. Padahal yang mengalami sakit itu beneran sakit, beneran butuh bantuan, beneran kesulitan, beneran kesakitan. Tapi ketika kita memandang dari sudut pandang kita doang, maka hasilnya akan lain, maka kita akan bisa mengentengkan itu. Karena pengalaman pribadi saya, pada saat saya sebelum kena gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety, ketika saya menghadapi orang sakit, siapapun itu, saya lumayan sering mengentengkan, lumayan sering meremehkan. Oh alah gitu doang kok nggak sembuh-sembuh sih, oh alah gitu doang kamu kok nggak tahan sih, kalau saya pasti tahan, kalau saya pasti cepat sembuh, kalau saya itu pasti masih bisa kuat bekerja, sakit gitu doang saya masih kuat jalan. Saya dulu seperti itu pada saat saya belum kena gangguan asam lambung. Tapi setelah saya kena gangguan asam lambung, baru sekarang saya sadar bahwa kita tidak bisa memandang dari sudut pandang kita sendiri saja. Kita juga harus memandang dari sudut pandang orang si sakit itu. Jadi versi saya itu adalah salah satu pengalaman yang sangat luar biasa, pelajaran yang sangat luar biasa yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya. Dan juga yang namanya tuduhan, yang namanya anggapan bahwa kita lebay, bahwa kita mengada-ngada, itu jangan sampai membuat kita down, jangan sampai membuat kita patah semangat ataupun putus asa, apalagi menyerah. Jangan sampai. Kita harus tetap semangat atau bahkan lebih semangat lagi, dan kita jadikan bahan bakar untuk segera sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety itu. Dan juga satu lagi, ini yang penting juga, yaitu adalah nggak perlu juga nyumpain ataupun mendoakan orang-orang yang menuduh kita untuk mengalami gangguan asam lambung seperti kita. Nggak perlu seperti itu juga, jangan sampai melakukan itu. Jadi saya kira itu, semoga video singkat ini bermanfaat. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.